minta maaf Pak Prabowo, tolong, mohon didengar ini. Saya punya bisikan itu, yang datang di saya itu 2 kali. Kalau ini ndak kamu laksanakan, tunggu. Sampean kalau jadi pemimpin, tolong, yang jujur, yang adil. Kalau jujur berarti nggak pernah bohong. Kalau adil, nggak pernah pele-pele. Ini masih pele-pele, masih nggak jujur. Ya tunggu aja. Presiden Prabowo bahkan menyampaikan sendiri di pidatonya, Indonesia di tahun 2030 itu akan hilang. Ucapan itu doa. Kalau ngucap hati-hati. Nah ini bahaya. Oke pemirsa semuanya, jadi hari ini saya masih di kediaman Mbah Din, seorang yang memilih tinggal di sebuah gubuk pinggir sungai di bawah pohon beringin yang sembari berjualan kopi. Ngerti nggih, Mas? Tapi beliaunya ini sudah seorang spiritual atau pelaku ritual yang boleh kita bilang punya kelebihan atau sidik paningal. Nah ini yang membuat saya ingin sharing sama jenengan Mbah Din tentang nasib Indonesia di era pemerintahan Prabowo ini. Kedepannya seperti apa, dan menurut dari sudut pandang spiritual panjenengan, Indonesia ini akan kemana dan seperti apa gitu Batin ke depannya? Monggo Batin. Ya sebelumnya minta maaf, saya ini tidak ngeritik ya, tidak berani sama pemerintahan, tidak berani. Cuman ini kan fakta. Fakta itu menunjukkan sebetulnya Indonesia itu gemari paloh jinawi. Cuman ada yang belum betul, bukan kon salah, belum betul. Nah ini supaya didengar sama raja-raja, sama pemerintah pusat. Ya minta maaf Pak Prabowo, minta maaf. Sekali lagi minta maaf, saya ndak ada teguran. Cuman saya ini sharing ya, biar Indonesia ke depan. Karena Indonesia itu dulunya mati-matian memperjuangkan. Nah sekarang ini sudah katakan nyaman, enak, bisa tidur, bisa jalan kemana bebas, bisa makan, minum. Tapi kenyataannya kok masih begini. Tolong sama pemerintah pusat, para raja-raja itu. Kalau saya diberi seperti peling, Indonesia itu mudah kok, mudah. Sebetulnya mudah. Hanya nomor 1, sekali lagi, nomor 1 itu rajanya. Rajanya harus betul-betul yang jujur, yang tegen. Hanya itu, sudah selamat Indonesia. Kalau bukan itu yang dikerjakan, wallahu alam, saya nggak mau tahu itu. Ya rasakan sendiri. Cuman saya ya ndak mendoakan yang jelek. Mudah-mudahan semua pemerintahan, biar di lingkup mulai RT, keamanan, hansip, Kantimas, semuanya sampai Raja Pusat, mohon didengar ini, harus bisa yang jujur. Resepnya Indonesia hanya itu, dari hati yang dalam. Itu semua itu nipu sendiri, nggak ada yang jujur. Seperti sampean-sampean saya ini masih menipu diri sendiri, nggak ada yang jujur. Kalau jujur nggak bakal begini alamin. Kalau diberi kejelasan sama manusia, apakah itu pendeta, apa yai, apa semua, tidak ada yang masuk. Nanti yang memberi fatwa, pitutur hanya alam ini. Saya punya bisikan itu, yang datang di saya itu 2 kali ke sini, Mas, 2 kali. Raja itu, raja-raja 2 kali minta dawuh, terus terang minta dawuh. Saya gini kok, lah kenapa kamu kok minta dawuh sama saya? Sampean raja, dulunya di mana kamu? Kok nggak datangi saya? Di mana dulunya? Iya, saya begitu kan. Saya kan nggak tahu itu kelasnya raja. Cuman di alam itu saya yang memimpin gitu loh. Indonesia raja yang itu dengan saya ya. Orang 4, lainnya nggak datang. 4 raja atau ketiga raja tadi. Nah, itu malah sowan ke jenengan. sowan. Mereka minta pendapat. Nah, yang terakhir ini minta dawuh. Minta dawuh. Minta dawuh. Bahasanya begitu. Butuh wejangan jenengan. Nah, apa yang beliau sampaikan waktu datang? ya gini toh. Ini di mana ini? Saya minta dawuh. Mbah, loh, dawuh apa? Sampean rojo. Saya koko itu.
bahasanya saya ngoko pada itu raja. Saya gini kan, lapo kon rene, kon rojo, dhisik-dhisik nang ndi awakmu, kon njaluk dawuh aku, gawen sing temen. Itu hanya gini-gini, mantuk-mantuk. Iya, mantuk-mantuk. Padahal raja itu. Nah, jangan mantuk-mantuk tok. Kalau ini ndak kamu laksanakan, tunggu, lihat sendiri. Loh, saya begitu, ternyata ada dampak. Barusan ke sini langsung Aceh Sumatera. Oh, berarti baru saja kejadian Barusan. ini, sebelum terjadinya longsor atau banjir. Iya, ada sini. Iya ya, tapi ndak dipakai. Kalau ndak dipakai, tunggu lagi. Ada lagi nih. Jawa Barat itu, di Uruk itu. Longsor juga ya. Iya itu. Nah ini ya, tunggu lagi. Jadi setiap kejadian yang akan contohnya bencana lah, Nah, ada di Indonesia, yang akan terjadi di Indonesia, itu pasti ada utusan, nah, entah itu dari mana, dari alam ya mana, ndak tahu atau saya dari langit. seperti itu. Itu sowan sungkem ke Nah. jenengan, minta wejangan, Iya. minta dawuh. Dawuh, bahasanya dawuh. Dan pasti setelah kedatangan mereka-mereka itu, Ada langsung kejadian. terjadi kejadian di daerah-daerah yang seperti Aceh, Ya. terus Jawa Barat. Pertama itu Gunung Semeru, terus Sumatera Barat, Sumatera Aceh itu. Oh, erupsi dari gunung-gunung Merapi yang ada Iya itu. di Indonesia ini, itu juga ke sini. Di sini, makanya ini saya sudah pesen 2 kali. Sampean kalau jadi pemimpin, tolong yang jujur, yang adil. Resepnya itu tok. Kalau jujur berarti nggak pernah bohong. Kalau adil nggak pernah pele-pele. Loh, itu ada rumusnya. Iya, iya. Ini masih pele-pele, masih nggak jujur. Ya tunggu aja, terima aja. Tapi kalau kita amati ya, kita sebagai rakyat kecil, Iya. hanya suara itu klesik-klesik, nggak Nah. mungkin sampai terdengar kan gitu ya. Indonesia itu mulai ya, nyun sewu ya. Ini obrolan warung kopi kan. Ya, Indonesia itu dari mulai perangkat bawah sampai ke sampai atas, pusat. sampai istana. Itu memang nggak ada yang jujur. Itu Mungkin ada 1-2 orang, tapi sekian persen kebanyakan Tidak sudah jujur. lah itu semua. salah satu yang mereka tonjolkan dan Nah. diculekkan di mata masyarakat itu adalah korupsi. Nah, itu. Kan gitu. Ini ada lagi yang masih menjadi tanda tanya, mungkin tidak hanya saya dan panjenengan. Sebagian masyarakat Indonesia tahu karena sudah publikasi, sudah viral. Presiden Prabowo bahkan menyampaikan sendiri di pidatonya Ya, Indonesia di tahun 2030 itu akan hilang. Pernah jenengan mungkin dengar itu? ya itu. Makanya semua itu kalau bisa doa itu dari mulut, ucapan itu doa. Kalau ngucap hati-hati. Makanya saya ya takut ngucap ini takut, Iya. tapi sudah terjadi. Makanya saya berani. Sebelumnya enggak berani saya, cuma di dalam hati. Ternyata terungkap. Sampai tak kasih tahu mulai Gunung Semeru, terus amblas dari Sumatera sampai akhirnya ini Jogja, terus balik di Tegal, terus sampai Jabar itu, sampai Jakarta mau. Nah ini bahaya ini. Itu merupakan satu Saya sendiri nggak tahu kenapa. pertanda kecil mungkin ya. Nah, kenapa? Ternyata ya itu tadi. Resepnya hanya disuruh jujur, temen, sing adil. Lah ini terakhir ini karena sudah apa ya? Sudah terlanjur. Mari kita semua jangan mikir dunia. Duniawi ini tipuan. Saya dibisik, dikasih tahu. Mari semua sama aja sholat sama sholawat itu resepnya. Kalau mau tahu, kalau itu ditinggalkan, ya wallahu alam. Dunia ini sudah tua, bukan tua kalau bilang saya. Orangnya datang langsung itu tua, dunia wis tua. Nah, kiwa tengenmu jangan sholat, jangan sembahyang, karo sholawat, mengoten tok. Aja ditinggalno iku, wis dunia tua, duduk tuwek lho. Kula bingung no, tuwek kali tua no bingung. Sampai saat ini kita sih kula gali nih. Itu hampir mirip, serupa tapi tidak sama ya. Nah, Dalam artinya nah, antara tua, tuwek. nah, tuwek itu ya seperti begini. Kalau saya gali tanaman atau buah, kalau sudah tuwek masih kemelabang. Nah itu tuwek. Kalau sudah tua itu sudah cokul. Bahasa Jawa, tua.
Nah, itu cukul. Nah, ini alam ini sudah cukul. Nggak boleh dinyang lagi, sudah cukul. Makanya kalau Ya. Joyoboyonya ini nagih janji. Sabto Palon Nagih nagih janji. janji. Jadi sudah cukul atau sudah terbukti ucapan atau Itu saya ramalan gali dari Cep, setiap ya? hari. Setiap malam saya gali terus apa ya ini? Tuwek sama tuwo. Ternyata itu. Makanya saya kok disuruh ngejak sholat, sholawat. Saman barang ya monggo lah. Nggak usah duniawi. Hanya sekedar aja duniawi itu. Semua ditinggalkan. Kalau tidak percaya seperti yang sudah diuruk Bandung itu. Buat apa kalau cari rusang jempol ternyata hanya sekejap. Lah itu saya dikasih tahu langsung, bukan masjid tok kamu rezeki, hatimu rezekiono. Donya sudah tua, bukan tuwek. Lah itu. Cuman itu katanya. Ternyata kenyataan terbukti. Lah ini ada lagi yang bahaya ini. Apa itu, Mas? Tunggu aja. Saya enggak berani bicara. Cuman kuncinya para raja suruh yang jujur, yang adil, itu tok kuncinya. Kalau itu nggak dirubah, jangan mengharap. Iya, hati-hati. Mari sholat, sholawat. Jangan mengharap ini. Saya nggak menakut-nakuti. Ini sudah nyata. Kalau zaman masuk alam ini, nggak tahu saya. Jadi harus hati-hati dan waspada. Akan terjadi suatu hal besar yang dimana itu setiap orang itu sibuk dengan keselamatan dirinya masing-masing. Itu. Bahkan anak, istri, itu pun tidak dihiraukan. Tidak dihiraukan. Akan terjadinya hal besar seperti itu. Tapi wallahu a'lam. Kapan terjadinya? Itu. Hari apa? Belum tahu. Belum tahu. Tapi sudah dekat. Sudah ada. Kemunculan tanda-tanda itu sudah mulai kita rasakan. Gitu ya, Matin ya. Hasilnya ya sudah lama itu. Cuman manusianya tidak merasa. Seperti sampan-sampan saya. Ini kan sudah ndak punya apa rasa. Saya sampan rasa kan ndak punya rasa. Jadi orang Jawa itu harus punya rasa, rumongsong, rumangsane. Dan sampan mboten nggak ada rasa. Niki kan pun enak. Nah, rasa pun enak, mboten perang, mboten napa, mboten susah niki rasa. Rumongso, sampan kudu ngrumangsani. Sampan moro-moro muncul nang donya niki kudu ngrumangsani. Sapa sing munculno, digembol sapa? Sampan lali. Rumangsa terus ngrumangsani nek sampean niku makhluk. Nek makhluk kudu tunduk perintah. Nah niku wong Jawa. Mek telu niku tok, enggak ada rasa, rumangsa, ngrumangsani. Sampean mboten enggak ada rasa kula barang niki. Mboten rumangsa. Nek ana sing uripno, sing ngekeki, mboten ngrumangsani nek kei hidup. Sampean disumpet irunge tok niku lho pun mboten enten. Kaya sampean saya kaya semua. Sampean beli oksigen sak gini berapa? Terus ini berapa lama mulai dalam perut sampai alam ini? Berapa lama? Ya contoh kecil aja, gigi aja. Masang gigi satu, kan gitu ya. Seperti itu. Makanya harus punya rasa. Rasa, rumongso, rumangan. Kalau ini dipegang, nggak ada gejolak. Pemerintahan nggak ada, dunia nggak ada, alam nggak ada. Dunia bukan alam, alam sendiri. Dunia, alam. Saya kok malah lebih merinding lagi yang tadi Nyeran sampaikan, akan terjadi suatu hal besar yang tentunya masih belum bisa dijelaskan. Apakah ini ada kaitannya dengan tanda akhir zaman? Dan sekarang kan sudah mulai terjadi ini di negara-negara Islam, Iran ya contohnya. Seperti itu terjadi perang antara Iran dan Israel juga Amerika kan gitu. Saya juga pernah sedikit mendengar ceramah atau tausiah dari ustadz atau yai. Kelak di akhir zaman itu akan terjadi perang dunia ketiga. Dan itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Benar nggak itu, Batin? Mulai dulu sudah ada kiamat kecil-kecil itu sudah ada. Cuman nggak merasakan. Seperti bencana-bencana itu kiamat kecil. Nah, kiamat aslinya itu tidak bisa diprediksi manusia. Tidak bisa diucapkan. Bahkan Kanjeng Nabi pun nggak bisa. Tidak bisa. Hanya memberi gambaran-gambaran tanda-tanda kecilnya. Tanda-tanda kecil seperti nanam sekarang, buah sekarang. Jadi sekarang nikah, sekarang punya anak. Nah itu tanda-tanda. Tapi ini kan masih belum ada itu. Belum ada. Ini kan masih peringatan-peringatan. Kalau memahami kan masih peringatan. Seperti negara timur itu peringatan ini. Kalau di kitabnya ancannya begitu. Timur nanti kalau sudah bergejolak,
nggak ada yang bisa menyelesaikan, tapi ini insya Allah masih bisa, karena Tuhan belum menghendaki. Kalau saya pesan kok itu, ya sebetulnya saya tidak mengada-ngada. Saya minta, memang saya minta, jangan dulu Gusti. Saya masih kepingin di alam ini. Tapi memang tanda-tanda yang disampaikan ya, kita ambil dari, kita kan orang Jawa, dari Sabdo Palon ya, ramalan Jawa ya, besok ning akhir zaman iku ono Bumi Jawa dikalungi besi. Nah, Terus kambange watu ireng. Kalau megabus ini kan sudah terbukti. Berarti tanda-tanda seperti itu yang seperti yang sampaikan tadi akan cukul. Nah, cukule ya itu berarti Sabdo itu sudah tumbuh gitu maksudnya. tuh, Yang kita itu. sampaikan. Kalau saya rentetan-rentetan itu saya sambungkan dengan cerita Sabdo Palon, nagih janji. Kalau sudah waktunya, ini kok ada dunia sudah tua. Kalau bahasanya itu tua kali tuwek itu. Tua ini sudah cukul, berarti ini sudah berwujud, mulai. Cukul itu kan mulai. Termasuk Seperti hilang banyune. itu. Oh, suara adzan masjid hilang kumandange. Itu. Kan sudah banyak. Seperti sekarang anak-anak muda lebih senang berkumpulnya itu di warung itu. daripada di musola atau masjid. Iya. Kalau zaman di era 80-an atau 90-an itu sudah waktu nyata. habis sholat anak muda ngumpulnya bercengkrama di masjid. Iya. Tapi sekarang sibuk dengan ponsel. Kan termasuk tanda-tanda juga Mbak Tin ya. Itu gangguannya sudah lama itu. Jadi orang-orang di dunia ini, bukan di Indonesia toh, berlomba-lomba Untuk dunia. enggak, masih berlomba-lomba. Cuman enggak dilaksanakan. Berlomba-lomba bikin rumah ibadah seperti masjid, sholat, tapi enggak ditempati. Hanya membangun toh. Nah, itu berlomba-lomba toh. Nah, itu simbol-simbol yang nyata. Nah, itu kan masjid hilang kumandange. Berarti kan ya kan dibuat tapi tidak digunakan. Ada orang berbuat tapi enggak terpakai. Seperti itu. Nah, manusianya itu semua seperti itu. Disampaikan kulo. Nah, seperti itu. Membikin tapi enggak digunakan. Jadi punya akal tapi enggak dipakai. Punya hati tapi enggak disambungkan. Nah, itu banyak itu. Seperti pemerintahan ini punya undang-undang tapi dilanggar. Punya aturan, punya persepsi, tapi semua ndak dipakai. Gawe sakarepe dhewe jare wong Jawa. Nek gawe sakarepmu dhewe ya rasakno dhewe. Jare ngoten Mbak Buyut kula niku. Niku asline. Nggih monggo sanikan iling-ilingan. Ya saling mengingatkan lah. Karena apa ya? Kita hidup itu tidak sendiri. Kalau bisa kan banyak teman, banyak saudara. Nanti bisa sharing sana-sana biar selamat dunia, selamat akhirat. Maksudnya itu dok, bukan harta. Harta itu apa? Harta itu laraan. Bagi saya laraan. Iya betul, saya enggak punya harta. Yang punya Allah. Iya sepeda aja itu enggak punya saya. Punya anak saya itu. Saya mau dikasih orang kemarin ke sini. Enggak usah, Bah. Saya ini sudah enak di sini gelendangan. Enggak, saya ada sepeda. Tidak usah. Saya nanti riak, nanti tamak. Tidak usah. Oh iya, Mbak Tin, yang terakhir pun sebagai penutup, jangan sampaikan pesan-pesan untuk sedulur sebangsa setanah air. Jangan sampaikan pesannya seperti apa ke depannya, sekaligus jangan akhiri tayangan ini. Ya, sebelumnya saya akhiri, saya mohon minta maaf semua makhluk, semua teman, semua saudara-saudara saya, mari kita kembali ingat kepada yang kuasa segala-galanya. Jangan lupa, saya ingatkan, saya minta maaf, betul minta maaf sama pemerintahan. Nomor satu pemerintahan ini, nomor satu berubahlah. Kalau tidak berubah, jangan harap. Iya, saya ini sampai ini jangan mengharap akan seperti yang diharapkan Tuhan itu tidak bakal kalau manusianya nggak merubah. Nah nanti kalau sudah dihakimi alam, nggak usah ngeluh karena nggak mau merubah. Ya saling mengingatkan, mari kita kembali lagi ke yang membikin lah. Jangan lupa kita berdoa nomor satu. Kalau yang punya agama muslim ya
sholat, sholawat. Yang agama lain, ya kepercayaan masing-masing lah. Mari kita gotong royong, saling membantu, saling merangkul. Karena negara ini kan katanya Bhinneka Tunggal Ika. Jangan saling menyalahkan lah. Ayo kita berbuat yang baik. Ya masyarakat kecil, ya pemerintah pusat, mari kita ini hanya mengingatkan aja. Nggak tahu apa-apa, saya orang bodoh, orang kecil. Ya ndak belajar ngaji mondok, ya ndak sekolah, ya ndak punya. Mari kita kok sepertinya ada rasa untuk mengingatkan gitu toh. Ya begitu aja. Saya minta maaf sebelumnya semua teman-teman, rekan-rekan, sama pemerintahan, sama pihak agama, semua saya hormati, nggak ada yang salah. Mari kita berubah yang baik, gitu aja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Din atas pituturnya dan sharingnya ya. Sangat bermanfaat sekali dan semoga tayangan kali ini bisa menjadi kajian tambahan wawasan, juga pangiling-iling untuk kita sadar diri ya, terutama yang merasa salah. Ya. Dan manusia itu memang tidak luput dari salah kan, Iya, gitu iya, ya. betul. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu mau membenahi atau memperbaiki kesalahannya kan, gitu ya. Itu orang. Jadi kami mohon maaf apabila ada salah ucap dalam tayangan ini, Mbak Tin, ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.